Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, semoga Allah berikan kesehatan, juga tambahkan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Amin Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Wisnu Purnomo dengan nomor induk mahasiswa 253222098, mahasiswa PPG Transformatif Plus dalam jabatan batch 4 tahun 2025 di LPTK UIN Raden Mas Said Surakarta dengan bidang studi mata pelajaran Al-Quran Hadis di MI Nasrul Fajar, Kota Semarang. Insya Allah pada hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIM. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Ustaz. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, Pak Ustadz akan cek dulu kebersihan kelasnya. Apakah kelasnya sudah dibersihkan hari ini? Alhamdulillah ya. Kenapa kita harus selalu menjaga kebersihan? Karena menjaga kebersihan berarti bentuk cinta kalian kepada Rasulullah. Nah, karena beliau Rasulullah menyampaikan bahwasanya kebersihan adalah sebagian daripada iman. Dan oleh karena itu kita harus selalu menjaga kebersihan dimanapun dan kapanpun. Menjaga kebersihan kelas berarti ikut menjaga kebersihan lingkungan, ya. Kemudian selain daripada itu, kelas sudah terlihat bersih, maka selanjutnya sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, maka kita awali seluruh kegiatan pembelajaran pada pagi ini dengan membaca doa. Dan doanya akan dipimpin oleh ketua kelas kita, yaitu Mas Juna. Silakan dipimpin Mas Juna. Semuanya. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, selama kalian berdoa hujan mulai turun. Artinya apa? Doa kita turun bersama rahmatnya Allah. Dan semoga seluruh kegiatan pembelajaran hari ini dapat berjalan dengan lancar.
Cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, ya, cinta kepada Rasul, cinta kepada sesama. Dan tentunya kalian juga harus cinta kepada tanah air. Ya, tanah air kita tercinta yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita awali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Dimohon semuanya berdiri dengan sikap yang siap, ya. Tidak ada yang bersandar. Mari kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya sikap siap. Ikuti. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, kalau sudah siap, silakan bukunya dibuka. Pak Ustadz akan cek kehadiran terlebih dahulu. Pak Ustadz absen dulu. Silakan yang hadir bisa mengucapkan hadir. Abrizam, Ahmad Dwi, Farah, Ahmad Ilham, Arfian Gilang, Ina, Tegar, David, Rani, Fikri, Gilang, Hafid, Hamda, Intan, Juna, Fatir, Zahra, Zalfa. Alhamdulillah pagi hari ini semuanya berangkat, tidak ada yang izin. Terima kasih. Pertama Pak Ustadz akan sampaikan tujuan pembelajaran daripada pagi hari ini, yaitu yang pertama, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan kandungan isi surat Al-Maidah. Jadi diharapkan nanti setelah melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, semua siswa-siswi dapat memahami dan menjelaskan kandungan isi dari surat Al-Maidah. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi perilaku tercela dalam surat Al-Maidah. Nah, yang berikutnya, peserta didik mampu menunjukkan sikap menjauhi, ya, menjauhi perilaku suka mengejek dan mencela. Baik, silakan dibuka bukunya materi surat Al-Maidah. Ya, silakan dibuka semuanya. Mari kita baca bersama-sama. Ya, dibuka dulu. Sudah dibuka? Yo, 1, 2, 3. Surat Al-Maidah artinya orang yang mencela, terdiri dari 9 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah.
Shadaqallahul adzim. Terima kasih. Duduknya ini sudah sesuai kelompok. Nanti kelompoknya sesuai tempat duduk ini ya. Satu baris ini satu kelompok, satu baris ini satu kelompok. Kecuali yang di tengah ini, dua baris ini adalah dua kelompok. Oke. Baik, sebelum kita lanjutkan pembelajaran pada pagi ini, Pak Ustadz akan bertanya kepada kalian. Nanti yang bisa menjawab silakan angkat tangan. Silakan kalian boleh berpendapat ya. Kira-kira jika ada teman kalian yang suka mengejek, maka akan mengakibatkan apa? Atau apa akibat dari orang yang mengejek teman? Angkat tangan. Ya. Dijauhi teman. Nah, orang yang suka mengejek pasti tidak disukai teman. Nah, kalau tidak disukai maka dia akan dijauhi. Kalau dijauhi teman maka dia tidak akan punya teman. Ada lagi? Ayo, Zalfa. Apa? Tidak disukai teman ya. Tadi dijauhi teman otomatis juga tidak disukai teman. Kira-kira mengejek teman itu termasuk dosa atau tidak? Dosa. Good. Kenapa dosa? Kenapa kok dosa kepada Tuhan? Karena termasuk mengejek ciptaannya Allah atau ciptaannya Tuhan ya, ciptaannya Allah. Jadi mengejek ciptaannya Allah sama juga menghina Allah, otomatis juga akan berdosa. Oke, baik anak-anak, kita akan dengarkan, coba kita akan saksikan. Nah, setelah kalian tahu bacaan yang benar, kalian bisa mengikuti secara pelan-pelan. Nah. Yuk semuanya. Ya, baik. Kira-kira ada yang sudah hafal? Coba angkat tangan yang sudah hafal. Nah, apakah kalian tahu? Apakah kalian sudah memahami isi dari kandungan surat Al-Humazah? Kira-kira Allah itu menjelaskan atau menerangkan tentang apa di dalam surat ini? Ya, mari supaya lebih jelas dan kita lebih memahami dari isi kandungan dari surat Al-Humazah.
Mari kita saksikan video animasi berikut ini. Silakan kalian nanti lihat, kemudian kalian simpulkan kira-kira apa yang ada di dalam isi kandungan surat Al-Humazah. Akhirnya jadi juga seperti ini. Berikan aku sedekah. Bapak ini siapa ya? Keluarga bukan, tetangga bukan. Kenapa punya saya? Iya, saya tahu nak. Tapi saya belum makan 3 hari. Bukan urusanku. Aku cari uang susah payah. Jadi aku harus menikmatinya, bukan orang lain. Baiklah kalau begitu nak. Kami tahu itu orang. Minimal kasih koin deh. Belum mau kasih koin, malah tetap melupa. Ya udah, kita kasih paham aja dia. Kasih. Siapa kalian? Mau minta-minta lagi? Apa bilang? Salah cari. Kita adalah penjaga hatimu. Terus apa mau kalian? Apa kamu hafal surah Al-Humazah? Iya, hafal. Hafal orang? Gak ngerti isinya apaan? Memang apa? Celakalah bagi setiap pemuda wajib mencela yang menunjukkan harta dan menghitung tentunya. Tolong, dialah. Kalungkan harta yang dia kumpulkan selama hidupnya. Kasihan. Tidak, itu bukan hartamu. Itu adalah api yang akan menyiksaku. Dan inilah jika harta itu tidak dikeluarkan zakat dan sedekahnya, harta itu akan menjadi bara api yang menyala-nyala. Aku mohon, jangan ikat itu padaku. Udah, nyalakan apinya dan biarkan dia terkubur ribuan tahun di sini. Tidak. Tolong! Gimana? Masih mau jadi orang pelit di dunia? Tidak, aku akan mulai menunaikan kewajiban dari hartaku. Nah, gitu dong, cakap. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam kotoran. Dan tahukah kamu apa kotoran itu? Yaitu api Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh, api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Baik anak-anak, setelah kalian lihat animasi tadi, kira-kira apa, hikmah apa yang dapat kita pelajari, kita petik dari kisah tadi? Angkat tangan, Mas Fikri. Jangan jadi orang pelit. Orang pelit itu orang yang bagaimana, Vanessa? Orang yang kikir, orang yang mempunyai harta tapi tidak digunakan untuk kebaikan, ya. Kebaikan itu misalnya membantu orang lain. Nah, jadi harta kita itu tidak bisa membuat kita menjadi kekal atau abadi di dunia. Apakah harta bisa dibawa mati? Bisa, kalau digunakan dengan baik dan benar. Kalau digunakan untuk jalan Allah, maka harta itu akan kita bawa sampai mati, ya. Nah, baik anak-anak, kita lanjutkan materi pembahasan kita, yaitu surat Al-Humazah. Nah, ini adalah pembelajaran Al-Quran Hadis di kelas 5 semester 2. Nah, yang pertama tadi Pak Ustadz sudah sampaikan, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan kandungan isi dari surat Al-Humazah. Jadi tidak hanya menghafalkan, tidak hanya mampu melafalkan, tapi juga memahami. Memahami itu memahami maknanya, isi kandungannya. Jadi Pak didik mampu mengidentifikasi. Jadi setelah kalian memahami, tentu kalian akan mampu mengidentifikasi perilaku tercela yang terkandung atau yang disampaikan di dalam surat Al-Humazah. Nah, setelah itu maka peserta didik diharapkan mampu menunjukkan sikap menjauhi perilaku suka mengejek dan mencela. Nah, mengejek dan mencela itu bagaimana sih? Nah, mengejek dan mencela itu seperti apa? Nah, ini adalah makna. Jadi tadi adalah bentuk lafalnya. Ini adalah lafalnya yang ditulis menggunakan huruf Arab. Ini sesuai asli ketika turunnya.
Jadi menggunakan bahasa asli ketika diturunkan tempatnya yaitu di kota Makkah, maka menggunakan bahasa Arab. Nah, kita sebagai orang muslim, kita juga harus memahami maknanya, isi kandungannya. Nah, ini adalah isi kandungan atau makna dari surat Al-Humazah. Yang pertama, celakalah setiap pengumpat lagi pencela. Apa itu? Siapa itu pengumpat? Ada yang tahu pengumpat? Pengumpat itu siapa? Apakah itu pengumpat? Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Jadi tiap hari sibuk mengumpulkan harta dan menghitungnya. Ya. Dia manusia mengira bahwa hartanya dapat mengekalkannya. Dia mengira bahwa harta yang dia kumpulkan itu dapat membuatnya kekal. Kekal itu berarti artinya tidak mati atau hidup selamanya. Dia berharap akan hidup selamanya. Nah, tahukah kamu apakah neraka utama itu? Nah, di sini disampaikan neraka utama. Apa itu neraka utama? Ia adalah api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar naik sampai ke hati. Ya. Jadi membakar dari ujung kaki sampai ke hati. Ya. Sesungguhnya dia api itu tertutup rapat sebagai hukuman atas mereka. Sedangkan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Nah, maka ketika pada harinya nanti, hari pembalasan, maka tidak ada satupun yang bisa lari dari tanggung jawab. Apa yang kita kerjakan di dunia ini besok akan dipertanggungjawabkan. Tidak mungkin Allah menciptakan segala sesuatu itu tanpa fungsi dan manfaatnya. Ya, termasuk Allah menciptakan neraka ini untuk siapa? Nah, ini termasuk salah satu neraka utama. Untuk siapa? Untuk para pengumpat. Nah, di dalam surat Al-Humazah, nama surat Al-Humazah ini berarti pengumpat. Nah, sesuai dengan ayat pertama, diambil dari ayat yang pertama, pengumpat. Terdiri dari 9 ayat dan surat Al-Humazah adalah surat yang ke-104. Diturunkan di kota Mekah, maka disebut sebagai surat Makkiyah karena turunnya di kota Mekah. Kalau turunnya di Madinah maka disebut surat Madaniyah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini yang disebut dengan pengumpat. Apa itu pengumpat? Nah, pengumpat adalah perbuatan memaki-maki atau menjelekkan orang lain secara terang-terangan. Jadi di depannya, tidak di belakangnya. Baik itu, di depannya menghina, di depannya secara terang-terangan, tidak sembunyi-sembunyi. Tidak secara halus, tidak ditutupi, tapi secara terang-terangan. Dia dengan sengaja mengejek atau menjelek-jelekan orang lain. Nah, contoh perbuatan mengumpat atau mencela di sini adalah menggunjing. Tahu menggunjing? Menggunjing itu gibah. Gibah itu bahasa Arab. Bahasa Jawanya apa? Ngerasani. Tadi terang-terangan. Ternyata gibah juga termasuk. Ya, gibah itu mengomentari orang, mengejek orang, membicarakan orang lain di belakangnya. Nah, itu termasuk mengumpat. Menjelek-jelekan dengan lisan. Nah, ini baik dengan lisan, dengan ucapan, atau menghina dengan isyarat mata. Bahkan dengan isyarat mata atau alis pun itu termasuk mengumpat atau mencela. Dan itu tidak akan bisa terhindar dari hukuman Allah. Jadi kalian hati-hati. Walaupun kalian tidak mengucapkan kata-kata yang menyakiti orang lain, hanya dengan cukup isyarat mata atau alis itu sudah membuat kalian berbuat dosa. Ya, kalau tujuannya menghina orang lain. Nah, serta adu domba. Pernah lihat domba? Pernah lihat domba? Domba kalau tarung bagaimana? Kan saling menabrakkan diri. Nah, itu adu domba. Adu domba itu kalian menghasut. Yang dimaksud di sini adalah menghasut. Kamu punya teman, di antara temanmu ini, kedua teman, kamu hasut supaya dia bertengkar, supaya dia bermusuhan, supaya dia saling membenci. Itu namanya adu domba. Nah, itu termasuk dosa besar, termasuk perbuatan yang dibenci Allah. Dan tidak main-main di sini. Hukumannya nanti akan masuk ke dalam neraka. Apa nama nerakanya? Hutama. Ya. Ada berapa neraka yang Allah ciptakan? Berapa? Nah, surat Al-Humazah mengajarkan kita untuk tidak mencela. Jadi surat ini
mengajarkan kita untuk tidak mencela, mencaci dan menghina siapapun. Karena semua makhluk, terlebih manusia, adalah ciptaan Allah, Sang Maha Pencipta. Coba kalau ada lukisan, misalnya ada lukisan di sini, kalau lukisannya itu dikatakan jelek, siapa yang tersinggung? Siapa orang yang paling tersinggung? Yang membuat. Good, pintar. Yang membuat, ya, karena lukisan tidak mungkin jadi sendiri, pasti ada yang membuat. Kalau ada orang menghina lukisan, maka orang yang paling tersinggung adalah orang yang membuatnya, termasuk kita, ya. Kalau ada orang yang menghina manusia, maka orang yang paling tersinggung bukan orang tuanya, bukan saudaranya, bukan kekasihnya, bukan istrinya, tapi yang menciptakan. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka mengejek ciptaan Allah termasuk menghina Allah, karena manusia itu telah diciptakan dalam sebaik-baik bentuk, ya, sebagaimana Allah disampaikan di dalam Al-Quran. Allah telah menyampaikan bahwanya manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Di antara semua makhluk yang Allah ciptakan, Allah ini menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. Jadi pengumpat itu suka mengumpulkan harta sehingga mereka lupa akan mati. Dia sibuk mencari harta, mengumpulkan harta, sampai dia lupa kalau dia nanti juga akan mati, ya. Harta yang banyak kalau kita sudah mati juga akan ditinggal, ya. Nah, ini adalah balasan bagi orang yang suka mengumpat, yaitu neraka hutama. Ini hanya gambaran, tentu neraka yang asli lebih pedih, lebih menyiksa daripada gambar ini, ya. Nah, terima kasih. Materi kita sudah selesai untuk pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya Pak Ustadz akan memberikan LKPD, ya. Nanti Pak Ustadz bagikan lembar soal supaya kalian diskusikan sesuai kelompok masing-masing. Nah, tadi kelompoknya sesuai barisan ini, ya. Pak Ustadz akan bagikan LKPD. Silakan nanti kalian bisa berdiskusi dengan teman satu kelompoknya, ya. Ada 2 lembar, ya. Nanti kalian kerjakan dari halaman pertama dan halaman kedua. Baik, untuk kelompok pertama, silakan nanti ditulis nama kelompoknya, semua nama anggota kelompoknya ditulis, ya. Silakan, ada yang menulis. Nah, ini berenam, ya. Silakan ditulis. Nah, silakan ditulis. Kita tadi sudah sama-sama mempelajari surat Al-Humazah beserta isi kandungannya. Nah, sekarang coba Pak Ustadz ingin melihat bagaimana pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini. Silakan diisi ke kelompoknya. Nah, untuk yang pertama ini kalian disuruh menuliskan perilaku apa saja yang dilarang oleh Allah, tentunya yang ada di dalam surat Al-Humazah. Nah, silakan kalian sebutkan lebih dari 1 tentunya, ya. Berapa jumlah yang kalian sebutkan itu akan mempengaruhi skor nilai kalian. Nah, soal yang kedua, mengapa orang yang suka mengejek dan mencela disebut sebagai orang yang celaka? Kenapa? Orang yang suka mengejek itu dia termasuk orang yang celaka, ya. Sesuai dengan surat Al-Humazah tadi. Nah, kemudian untuk lembar yang berikutnya, ini kalian cukup memberikan pernyataan, ya. Kalian cukup menjadikan pernyataan benar atau salah, ya. Kalau benar berarti beri tanda centang, kalau salah beri tanda silang. Oke. Ya, anak-anak. Jadi pada kegiatan pembelajaran ini, aspek penilaian yang Pak Ustadz akan nilai itu asesmen pembelajaran. Penilaian pertama yaitu penilaian spiritual dan penilaian sikap, penilaian pengetahuan dan keterampilan. Nah, ini termasuk penilaian keterampilan, kan? Ya. Jadi ada beberapa penilaian yang akan Pak Ustadz
assessment ya. Yang pertama ada penilaian spiritual, penilaian sikap, pengetahuan dan keterampilan. Silakan nanti setelah kalian selesai mengerjakan bisa dikumpulkan, kemudian nanti salah satu mempresentasikan ke depan, membaca hasilnya itu. Ya. Cukup membacakannya saja. Yuk. Bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan diskusikan dengan kelompoknya. Semua anggota boleh berpendapat. Ya. Sudah selesai, Juna? Sudah, Yen, Juna? Oke, baik. Bisa maju, Mas Yen. Maju, ayo. Ini sudah ada yang menyelesaikan tugas. Yuk, dipresentasikan. Perwakilan saja, ya, karena ruangnya enggak. Perwakilan saja. Oke, kita simak jawaban dari kelompok 1 ya. Oke. Bisa dibacakan. Nama kelompoknya siapa? Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompoknya siapa saja? Juna, Zain, Fikri, Raihan, Uwais, Arfian. Oke. Kandungan surat Al-Humazah, bacalah surat Al-Humazah ayat 1 sampai 3. Tadi kita sudah baca. Nah, pertanyaan pertama, menurut ayat di atas, perilaku apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban kelompok 1 apa? Mengejek atau mencela secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi. Oke, good. Ada lagi? Sudah. Untuk pertanyaan yang kedua, mengapa orang yang suka mengejek dan mencela disebut sebagai orang yang celaka? Kenapa? Karena mereka akan masuk ke dalam neraka yang akan dijadikan oleh Allah, yaitu neraka utama. Neraka utama. Oke, ada lagi? Sudah. Oke. Selanjutnya, yang lembar kedua. Pernyataan mengejek teman karena pakaiannya sederhana, apakah perbuatan yang dibenarkan? Salah. Menolong teman yang kesusahan? Benar. Merasa paling kaya dan merendahkan teman? Salah. Oke. Berbicara sopan kepada semua orang? Benar. Menertawakan kekurangan orang lain? Oke. Beri tepuk tangan. Ya, silakan kembali. Satu lagi yuk. Kelompok Putri. Tadi Putra sudah. Yuk Putri, siapa yang mau maju? Kelompok Putri. 1. Ayo, Mbak Virus. Ayo, siapa yang mau? Mbak Salva. Ayo dibaca Mbak Salva. Perwakilan dari anak Putri. Ya, oke. Kita saksikan kelompok dari Putri perwakilan yang akan diwakili oleh Mbak Zalfa. Silakan Mbak Zalfa. Ya, beri salam dulu. Salam. Ya, semuanya perhatikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut. Pertanyaan pertama. Menurut ayat di atas, perilaku apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala? Mencela, mengumpat, mencintai harta berlebihan. Ini ada 3, oke ya. Ada 3, lebih dari 1. Oke. Terus yang kedua, mengapa orang yang suka mengejek dan mencela disebut sebagai orang yang celaka? Oke, yang pertama, karena orang yang mengejek dan mencela akan dimasukkan ke dalam neraka hutama. Kemudian yang kedua apa tadi? Ya, dan dia mengira bahwa harta yang dia miliki itu akan membuatnya kekal. Ya, ini jawabannya sempurna. Good. Beri tepuk tangan.
Untuk yang lembar berikutnya, perilaku pertama, mengejek teman karena pakaiannya sederhana, ya, termasuk perbuatan yang salah. Menolong teman yang kesusahan, benar, oke. Terus, salah, oke. Oke, alhamdulillah, beri tepuk tangan. Cukup ya. Ya, silakan kembali ke tempat duduk Mbak Zalfa. Terima kasih. Ya, kira-kira semuanya sudah paham ya. Nanti tugasnya kita kumpulkan. Kemudian, ya, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini? Sudah paham ya tadi? Jadi, menurut surat Al-Humazah, bahwasanya orang yang mencela dan membanggakan hartanya, dia akan dimasukkan ke dalam neraka Hutoma, ya, neraka Hutoma. Selanjutnya kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa memberikan hikmah pemahaman kepada kita semua dan memberikan keberkahan ilmu kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Nah, bisa dipimpin berdoa Mas Juna. Yuk. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, terima kasih anak-anak. Pak Ustadz akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Pak Ustadz. Terima kasih.